Preview. Preview. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, welcome back to channel Spasma RZ. Nah, kali ini viewers kita berkontinue lagi nih melanjutkan konten saya kemarin yang pernah warga Pasaman itu terkena COVID-19. Dan alhamdulillah dan sekarang beliau sudah legal dan tentunya kebahagiaan buat warga Pasaman keseluruhannya. Dan kita akan dengarkan informasi serta kiat-kiat sukses tentunya bagaimana sih cara menghajar virus corona ini sehingga lenyap sedemikian rupa. Oke viewers ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat channel saya, buat viewers saya. Dan hari ini alhamdulillah kami udah bisa pendekatan gitu ya. Kemarin belum ya? Kemarin belum bang, kemarin belum. Dan alhamdulillah sekarang dengarnya hasilnya udah negatif ya bang ya. Kalau kemarin ada jarak yang memisahkan kita. Sekarang bang? Sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. Oke. Gitu ya. Itu kemarin kena COVID yang menghalangi kita men ya. Nah sekarang bang, ini sangat menarik sekali nih bang, kita bicara santai. Tentunya dengan awalnya positif dan beberapa hari abang udah melaksanakan isolasi mandiri demi kesehatan. Nah itu kali ini menarik loh nih bang. Udah berapa hari sih abang proses karantina mandiri sehingga hasilnya jadi negatif gitu loh bang? Lama juga, 18 hari. 18 hari. Makan sendiri, ngapain pun sendiri. Dia kan ya di rumah 18 hari kan yang sendiri ya. Iya. Nah bang, dalam 18 hari itu bang, apa sih rutinitas yang abang lakukan? Jadi gini, selama 18 hari itu kan antara hari pertama dan sampai 18 hari kemudian itu nggak serta-merta sama ya. Awalnya pertama isolasi masih biasa aja kan, belum bengongnya belum datang karena baru isolasi betul. Hari pertama, tetapi mulai dari hari pertama ketika tadinya baca-baca artikel, baca-baca petunjuk atau saran dari teman-teman kesehatan adalah memulai dengan olahraga. Nah, kemudian setelah olahraga bagaimana memberi asupan agar imun kita baik. Jadi hari itu juga pesan ke teman-teman, teleponin. Cuy, anterin dong ke sini rempah-rempah, daun sirih merah, kemudian kapulaga, kardamumbu. Anterin ke sini, kemudian kemudian yang diramu, direbus, dimasak, kemudian diminum. Nah, jadi selama ini memang agak kurang ya seperti ini. Kurang perhatian ke diri sendiri mungkin ya bang ya. Bercerita tentang olahraga. Kemudian ada yang terbesit sekali nih viewers ya tentang rempah-rempah bang. Nah itu salah satu pemicu yang sangat mantap nggak bang? Ya maksudnya kan gini, kita memang dengar dari orang tua juga dengar bahwasanya baca-baca di artikel juga bahwasanya obat-obatan kita pun kan asal muasalnya memang dari tanaman-tanaman obat betul, yang ada sejak dulu kala di Indonesia, di kita lah, termasuk di Pasaman. Nah, rempah-rempah dan penguat imun ini kan banyak, ada jahe. Jahe ini kan tanaman pekarangan kita sebenarnya, ada di dekat-dekat rumah. Kemudian gardamunggu ya. Di kampung-kampung banyak. Gardamunggu sih. Jadi gardamunggu, rempah-rempah itu tadi, kemudian serai bukan serai wangi ya, serai yang masak. Siap. Serai masak itu, kemudian dipotong-potong. Kalau rempah-rempahnya kan udah utuh, dia akan digiling dikit aja supaya aroma ininya, zatnya keluar. Kemudian serai itu kita potong-potong, kemudian ambil daun sirih 3 lembar. 3 lembar ini nggak ada juga aturannya. Berarti bebas berarti bang. Saya coba satu kurang pahit, kemudian saya coba juga masih kurang pekat, sekalian aja pahit. Ya, gitu kan. Namanya obat. Itu yang saya remas. Kemudian takaran airnya dimasukin 2 gelas, nanti bisa pagi sekali minum, kemudian nanti sore sebelum tidur atau malam setelah sholat maghrib
Jadi nih men ya, buat lo semua yang nanti ingin lebih tahu nanti siapa sih rempah-rempahnya, nanti kita punya episode berikutnya bang ya, kalau abang bersedia pastinya ya. Nah kali ini bang, tadi yang sedikit yang membuat kami sangat bertanya-tanya, tentunya masyarakat Pasaman dan yang lainnya, dengan proses penyembuhan COVID itu bang, apa sih bang, terlalu sulit nggak bang? Misalnya inti yang abang kesimpulan dari manfaat dari COVID gitu loh bang. Ya maksudnya saya sih nggak pernah yakinin saya COVID. Oh iya, nggak pernah yakin. Ya. Maksudnya begini, jangan serius juga kalau kita itu benar terinfeksi sebuah virus yang mematikan. Kalau ini yang ditanamin ke kepala, otomatis kan badan juga akan ikutan sakit. Oh iya. Jadi saya bangun, saya nggak yakin saya COVID, saya sehat. Berarti aura positif terus dimunculkan ya bang ya? Ya, maksudnya ketika saya nggak yakin saya dalam kondisi sakit, ya otomatis jiwa raga pun sehat. Kendati sebenarnya memang yakini saja bahwasanya virus itu ada di dalam diri, ada. Saya harus lawan. Saya melawannya dalam kondisi sehat. Saya kasih asupan si imun tadi. Kemudian saya berolahraga keringatan. Karena saya yakin ketika saya kuat seperti itu, yang namanya si virus tadi pun juga akan kalah. Iya. Jadi intinya nih kawan-kawan semua, timbulkanlah rasa positive thinking dalam mindset kita, tentunya itu akan berjalan dengan semestinya dan itu akan memberikan efek positif untuk kita semua. Jadi dia sangat luar biasa sekali pesan dan kesan beliau ya. Nah kali ini bang, tentunya dengan rutinitas abang ya sebelum di just nih atau diklaim jadi COVID gitu loh. Apa sih perbedaan pola hidup sebelum kena COVID dan setelah COVID tentunya? Kalau sebelum kena COVID kan nggak ada ini ya, apa namanya ya, hidup biasa aja. Walaupun waktu itu kita sudah diberitahu ada COVID dan sebagainya kan, ya udah kita mawas sendiri aja. Ya betul. Di lapangan berupaya pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, atur jarak dengan orang, selalu hati-hati. Tapi tahu-taunya COVID juga kan, gitu kan. COVID juga kena juga. Kita boleh buat itu hasil riset. Itu hasil dari kerja teman-teman dari kesehatan. Kita hormati itu, bahwasanya memang di diri kita ada itu. Benar, kita baca memang juga bagaimana sebuah virus corona, dia berbeda dengan sakit-sakit sebelumnya. Dia perkembangannya cepat, inkubasinya cepat. Jadi begitu ini menempel di diri, ya udah kaget, memang saat itu kaget. Karena apa, nggak disangka-sangka. Tujuannya mau balik lihat anak, lihat istri, udah 5 bulan kan ini kaget. Itu kaget. Tapi apa boleh buat? Saya disampaikan, waktu itu disampaikan jujur aja ke orang rumah, hasilnya begini. Istri juga terima dengan baik. Apa boleh buat? Ya udah dihadapi. Yang penting jangan sampai larut. Lebih sakit memikirkan penyakitnya ketimbang yang kerasa. Betul. Akhirnya apa, ya udah begitu diambil keputusan untuk isolasi mandiri. Kemudian saat itulah mulai kerasa, berarti ada yang lupa memang selama ini. Lupanya di mana? Olahraga kurang. Kemudian menjaga pola hidup juga memang ada orang agak cuek aja. Kita kan agak latah juga maksudnya. Dan care imun yang penting minum jahe aja hari ini. Besoknya nggak penting lagi. Yang penting udah minum sekali itu dianggap udah imun. Yang sebenarnya kan nggak seperti itu. Harus teratur. Kalau hari ini minum segelas jahe, besoknya upayain segelas lagi, besoknya upayain segelas lagi. Sehingga ada keteraturan, pasokan itu ada di tubuh. Jadi nggak sekali, saya udah imun nih, udah kuat nih gitu ya. Udah kuat nih, nggak seperti itu juga. Kalau telat makan, kemudian olahraganya juga nggak ini. Tapi yang waktu kena kemarin benar beralih. Sebelumnya jarang olahraga, tapi setelah ini pagi bayangin yang nggak pernah dilakukan harus berjemur. Nggak pernah saya lakukan seumur umur ini. Akhirnya sambat gitu bang, berjemur ya. Setelah corona baru mulai agak berjemur. Awalnya kemarin di kantor sama teman-teman, sama abang-abang senior. Itu pagi udah
obatnya katanya kita harus berjemur, ya udah kita berjemur. Kemarin juga harus jemur beneran. Jemur bener, kepanasan pasti ya Pak. Pagi sampai harus Iya, keringatan. siap Bang, siap. Jadi memang ternyata enakan. Habis berjemur pagi itu kalau kita sampai keringatan sejam 2 jam di bawah terik matahari itu tubuh jadi ini. Otot-otot itu bertambah kuat terasa ya Bang ya. Energi itu terasa bertambah keluar. gitu kan. Kemudian kan sehabis berjemur kita beri asupan nutrisi. Nah, saya mulai tuh masa-masa rempah di dapur. Karena memang kegiatan nggak ada. Kalau diam aja kan pasti puyeng. Iya. Ya udah, saya ke dapur, mana rempah-rempah, itu saya olah. Nah, itu saya minum santai sambil fitcon ke anak istri, telepon anak-anak ke Jakarta, fitcon, bisa bercanda-bercanda. Siapa lagi keluarga, pokoknya saya berupaya itu nggak mikirin apa yang terjadi di diri. Nggak sampai usaha kopi nggak mikir-mikir gitu ya Bang ya. Saya habis ngubungin sana siapa lagi ya yang bisa, pokoknya kita cerita-cerita lah, nggak kepikiran sakitnya. Itu saya lakukan selama 18 hari dulu. Siangnya saya lari. Karena lari nggak boleh keluar kan namanya isolasi. Isolasi nggak boleh dekat-dekat ya, gitu Bang ya. Saya larinya di samping aja. Oh, di samping. Nah, jadi saya lari di situ. Nanti itu saya sampai berkeringat. Nah, walaupun ada kerasa agak sakit ya waktu itu, seperti kita salah tidur. Salah tidur kan sakitnya di leher, tapi ini di dada. Jadi nggak kerasa di mana poin sakitnya? Nggak kerasa, tetapi di sekitar sini penuh. Tapi begitu dipegang nggak ada yang sakit, tapi kayak gitu di dalam, kemudian sendi-sendi juga kerasa kram gitu ya Bang ya. Saya mikir, saya dalam hati waktu itu, ini nih si virus. Nah, tapi kan saya nggak boleh kalah, saya harus semangat. Begitu biasanya kerasa seperti itu, saya lakukan gerakan-gerakan. Kalau kerasanya malam, saya berusaha mengalihkan pikiran dengan apa, kayak tonton hiburan sekarang di smartphone kan banyak. Saya buka-buka lagu, YouTube, saya lihat-lihat foto anak, foto orang rumah dan sebagainya, udah semangat. Tapi kalau terjadinya siang, saya upayain itu mau push up, mau lari, mau apa, yang penting ada gerakan. Beraktivitas terus ya Bang ya. Sampai berkeringat. Kalau saya haus, saya minum air putih sedikit tapi banyak rempahnya. Itu nanti tubuh ini lagi, terus lagi. Intinya jangan sampai larut. Takut berlebihan, ini akan membahayakan saya dan menakut-nakuti diri sendiri, jangan. Tapi bagaimana, ya ini kan virus yang udah ini harus saya kalahin dong. Masa saya masa kalahin dengan virus ya Bang ya, kan kuat. Di samping memang harus saya banyak banget motivasi dari teman-teman ya, teman-teman teman-teman di media, teman-teman rekan bekerja, kemudian termasuk kan Pasma juga ikut memotivasi saya, kasih support. Kadang yang dikirimin hal-hal aneh, video aja dikirim, tapi itu ketika kita tonton, oh iya ya, menambah ini semangat gitu Bang. Gila teman-teman semua ngasih semangat. Saya nggak boleh kendor dong semangatnya. Betul, Bang. Masa di luar sana udah semangat semua ngedoain saya juga harus lemah. Enggak, saya harus semangat. Tetapi yang tidak kalah penting dari semua ini adalah yakinlah bahwasanya apapun dalam hidup ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kejadian apapun di dunia tanpa skenario Allah ya Bang ya. Semuanya. Jadi yakinkan saja, diri yakinkan bahwasanya kendati si virus pun masuk ke tubuh, tapi kalau Allah lindungi kita ya udah nggak akan ada itu virus. Jadi saya lebih yakin itu, dan itu saya praktekkan, saya lakukan upayanya lewat gerakan-gerakan olahraga, saya minum obatnya lewat vitamin yang diberikan teman-teman kesehatan, dan rempah-rempah yang saya olah sendiri. Tentunya dengan support orang-orang di sekitar kita. Tapi yakin loh Bang ya, saya berdasarkan pengamat saya di lapangan nih loh Bang, warga Pasaman memberikan support tentunya dengan doa. Dengan doa, dan semoga waktu saya upload itu videonya banyak nih yang bilang semoga cepat sembuh kan gitu ya. Tapi harapan kita tentunya Bang ya, buat warga Pasaman dan khususnya kita semua di Indonesia agar terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bang, tentunya banyak tips-tips yang tadi Abang sampaikan sangat luar biasa sekali. Nah, keuntungan yang bisa kita ambil dari ini menurut Abang loh, pandangan Abang yang saya tanya,
Apa sih yang bisa Abang ambil segi positif dari kejadian yang telah Abang alami sekarang? Iya, untuk diri pribadi sangat besar hikmahnya, sangat besar sekali. Artinya apa? Kita ambil itu hikmah, Tuhan menegur kita bahwasanya untuk yang baik itu ke depan harus begini. Kamu harus olahraga lah. Iya, betul. Nggak mungkin kamu beraktivitas apapun tiap hari tanpa olahraga. Iya. Kemudian jagalah pola hidup yang bersih. Artinya kita menjaga diri kita supaya bersih, menjaga lingkungan, rumah, tempat kita juga gunanya buat kita sendiri. Nah, selama ini kan kita sibuk. Karena alasan sibuk, ya ujung-ujungnya kadang yang tadi itu pelupa. Begitu pelupa ya udah di situ kejadiannya. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Jadi dia ingatkan, akhirnya kita ambil hikmahnya itu. Kemudian di sisi lain juga bahwasanya dengan kejadian kemarin seperti itu memberikan gambaran ke kita memang ya ini loh yang lagi ditakuti pada hari ini oleh semua orang. Nggak usah terlalu takut berlebihan, jangan. Jadi sebagai jenis penyakit ciptaan Tuhan, kita akui saja dia memang jenis virus yang ada. Tetapi kan kekuatan Tuhan maha segalanya. Iya, betul. Jadi artinya sebagai jenis penyakit dia masuk di daftar penyakit, tapi gak usah sampai berlebihan, COVID, kemudian membuat kita akhirnya terbengkalai beraktivitas. Yang tadinya mau pergi ke sana, tapi karena alasan COVID kita nggak pergi. Kemudian karena alasan COVID nggak jadi melakukan ini, itu keliru. Yang benar itu adalah COVID lagi melanda dunia pada hari ini, kemudian lakukan saja pekerjaan apapun sesuai dengan profesi masing-masing. Lakukan itu, tapi yang penting adalah melakukan upaya protokol kesehatan yang diterapkan oleh teman-teman kesehatan pemerintah di sepanjang pelaksanaan tugas kita itu kesehariannya. Pakailah masker, kemudian cuci tangan, kan sudah sama-sama kita ketahui bersama. Itu bukan buat pemerintahnya kok itu. Buat pribadi kita sebenarnya. Bukan buat kita sendiri. Coba kita pasang misalnya masker. Kita pasang. Kan buat kita. Kalau saya pakai di saya ada virus itu misalnya, ketika saya batuk nempelnya ke sini, nggak ke plasma. Iya, nggak merugikan orang lain gitunya Bang ya. Dong. Iya, betul. Kemudian kalau juga misalnya di plasma aja, karena kita nutup, plasma batuk nggak nempel ke saya. Nah, jadi saya terlindungi gitu. Terlindungi. Jadi pakai masker itu maksud pemerintah adalah itu baik, bagaimana melindungi diri sendiri supaya sehat. Kira-kira begitu. Wow, luar biasa sekali nih Bang ya. Tapi jujur loh Bang ya, saya adalah orang pertama sekali, mungkin masih banyak orang sebelum saya mungkin yang kagum dengan apa sih Bang, dengan kondisi Abang udah diklaim, udah positif. Tapi Bang punya gimana tips, selalu positive thinking, selalu semangat gitu. Jadi ini pelajaran buat kami untuk kedepannya apapun segala penyakit, tolong positif dulu untuk bersikap. Oh ya nggak boleh. Kalau kita bangun negatif thinking di pikirannya, misalnya begini, saya kena COVID, waduh mati nih, gawat nih, bakal tewas, bakal sesak bentar lagi. Nah itu nakut-nakutin diri sendiri. Sehingga Bang timbul penyakit baru. Akhirnya yang tadinya saya nggak sakit karena mikirin sakit, stres jadinya. Ketika saya stres, saya udah sakit. Tapi saya nggak yakin, bener, saya nggak nanamin di diri saya kena COVID. Gitu ya. Tapi karena apa? Karena saya yakin Allah maha segalanya. Jadi saya yakinkan enggak. Toh saya juga pernah sakit yang lain, demam panas tinggi pernah, batuk juga saya pernah alami itu, ingusan apalagi dari kecil kan juga ingusan. Kita pilek emang. Nah maksudnya adalah ketika sakit pernah dalam hidup kita, anggaplah itu bagian dari memang cara Tuhan menegur kita dengan baik. Untuk apa? Memerhatikan kesehatan kita dan sebagainya. Jadi ketika ini pun terjadi, saya nggak pernah membangun ketakutan, enggak. Iya betul. Selama ini intinya saya mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Udah, kamu istirahat dulu, kecapean itu, ya kan itu hikmahnya. Iya betul. Jadi maksudnya janganlah kita bangun ketakutan yang berlebihan terhadap ini COVID. Tetapi yang penting adalah kita waspada, harus realistis. Bahwasanya keseharian kita gunakan saja pengaman, masker dan yang lain-lain, insya Allah
Allah yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin ya. Nah, kali itu viewers ya, mungkin tentunya buat kita semua yang apa yang disampaikan beliau tadi itu sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Tentunya ini untuk ke depan dan bagaimana memberikan manfaat untuk kita dan orang lain pastinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Bang, ini sedikit nih supaya tidak meragukan pertanyaan viewers ya. Itu tanggal berapa nih Bang dia dinyatakan Abang itu negatif dari COVID gitu? Hari Minggu kemarin tanggal 5. Sebenarnya pernyataan pertama itu keluarnya hari Jumat. Hari Jumat dinyatakan negatif dari Labor Unang. Kemudian teman-teman kesehatan datang lagi hari Jumat itu sorenya, keluar paginya negatif, keluar lagi sore, datang lagi sorenya. Teman-teman ambil swab terakhir waktu itu harus dilakukan karena di protapnya seperti itu. Diambil lah itu sampai lagi, kemudian dibawa ke hari Minggu sore tanggal 5 itu keluar lagi Bang ya. Hasilnya dari Unan dinyatakan negatif. Berarti 2 kali negatif berturut-turut, virusnya sudah tidak ada di dalam diri. Berarti dengan demikian kita dinyatakan sudah. Memang ini seperti tidak penyakit biasa. Kalau penyakit biasa kan maksudnya sakit apa? Sakit TBC ya, jelas penampakannya itu. Ini kan virus yang nggak terlihat. Di mana aja bisa nempel Pak, bisa berpindah, bisa melalui sentuhan, bisa melalui droplet dan sebagainya. Nah kebetulan itu sudah nempel, sudah ada dia berdasarkan hasil swab itu kan. Nah kita terima, yang penting itu kan bagaimana virus itu nggak ada lagi, tewas di dalam tubuh kita. Makanya dilakukan imun tadi, penguatan imun, olahraga. Ketika imun kuat, dia luntur, nah sejak itulah di swab lagi 2 kali berturut-turut, alhamdulillah dinyatakan negatif. Sehingga kita bisa berdekatan ya Bang ya. Jadi tosnya kayak gini, gitu loh viewers ya. Nah, ini juga nggak apa-apa. Kalau kemarin katakannya nempel ya, jarak jauh ya Bang ya. Nah Bang, kali ini Bang, apa sih Bang kedepannya untuk pesan dan kesan buat warga Pasaman secara keseluruhan dan tentunya buat Indonesia. Nah, Abang ada saran tips nggak Bang? Ya, maksudnya kita semua warga Pasaman maupun Indonesia jangan terlalu takut berlebihan terhadap COVID. Yang lebih penting dari semuanya itu adalah mematuhi protokol kesehatan. Pakailah masker, lindungi diri, kemudian sering-sering cuci tangan. Karena membangun ketakutan itu bukan berarti kita akan terbebas dari si virus corona. Tapi yang lebih penting adalah mawas diri bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Yes, luar biasa. Gitu Bang ya. Dan kami sebenarnya Bang, saya mewakili warga Pasaman khususnya dan saya sendiri, dan sangat Bang bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sekali pada Allah bahwasanya warga Pasaman disembuhkan kan gitu ya. Amin ya. Dan tentunya Bang terima kasih banyak telah meluangkan waktu di channel saya, tentunya berbagi informasi, dan ini sangat luar biasa kali dan tidak bisa dinilai dengan ini ya viewers ya, karena ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Nah, di lain kesempatan Abang bisa meluangkan waktu lagi kan Bang di channel kita. Insya Allah saya siap, asal tujuannya baik demi kita semua. Oke Bang, nah terima kasih banyak Bang. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke viewers.